Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama tampak seperti pecundang tapi kuat, seperti dewa. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime tokoh utama tampak seperti pecundang tapi kuat seperti dewa. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama tampak seperti pecundang tapi kuat seperti dewa versi Kairunime. Akuma no Riddle. Sejak kecil, Azuma Tokaku telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Pada suatu hari, dia mendadak ditugaskan untuk bergabung di kelas Kurogumi, yaitu sebuah kelas khusus yang dikenal oleh publik sebagai kelas bagi para murid elit. Namun sesungguhnya adalah tempat berkumpul gadis-gadis pembunuh seperti Tokaku demi mengikuti sebuah perlombaan. Di sana Tokaku seharusnya ikut bersaing untuk membunuh seorang gadis bernama Ichino Shiharu yang juga bergabung di kelas tersebut bersama mereka. Tetapi ketika perlombaan akhirnya dimulai, Tokaku justru kemudian memilih melindungi Haru dari para pembunuh lain. Kiseijo Seino Kakuritsu mengisahkan tentang para alien yang berbentuk seperti cacing datang ke bumi yang kemudian disebut sebagai parasit. Mereka hidup dengan memakan tubuh manusia untuk dijadikan sebagai wadah. Cerita dimulai ketika salah satu parasit tersebut mencoba masuk ke dalam otak seorang anak SMA bernama Izumi Shinichi untuk memakannya. Namun sial bagi parasit tersebut, ketika baru sampai di lubang hidung, Shinichi terbangun dan bersin, sehingga alien tersebut terpental keluar. Shinichi langsung bereaksi dan mencoba membunuh parasit itu, namun parasit malah masuk ke dalam tangan kanan Shinichi dan memakannya untuk dijadikan sebagai wadah. Blade Mirror. Shuichi Kagaya, anak SMA biasa di sebuah kota kecil yang membosankan. Namun ketika teman kelasnya yang cantik terperangkap dalam kebakaran, Shuichi menyadari dirinya memiliki kekuatan misterius. Ia dapat berubah menjadi anjing berbulu lebat dengan pistol besar dan memiliki resleting di punggungnya. Ia pun menyelamatkan gadis itu dan berbagi rahasia dengannya. Arifureta Shokugyu Desekai Saikyu. Arifureta berkisah mengenai Hajime Nagumo yang merupakan seorang otaku berat. Suatu hari ia tertidur di sekolah dan berpindah bersama teman-temannya ke dunia fantasi. Di dunia barunya mereka harus menyelamatkan dunia. Tetapi Hajime hanya dibekali satu kemampuan saja, membuatnya jadi bahan rundungan. Apakah Hajime akan selamat di dunia ini? Bunga Stray Dogs. Nakajima Atsushi diusir dari panti asuhan. Sekarang ia tidak memiliki tempat tinggal. Saat sedang di tepi sungai, ia melihat seorang pria yang mencoba bunuh diri. Nakajima pun menyelamatkan pria itu, yang ternyata adalah agen detektif khusus. Pria itu bernama Dazai Osamu, seorang yang memiliki kekuatan supernatural dan bertugas menyelesaikan kasus-kasus yang terlalu berbahaya untuk ditangani polisi atau militer. Pertemuan Nakajima dengan Dazai membuatnya terlibat dengan berbagai kasus berbahaya. Seven Ghosts.
Tokoh utama di anime ini adalah Teito Klein. Ia tengah akan menghadapi ujian terakhirnya untuk masuk militer. Teito yang amnesia dan merupakan slave atau budak, sebelum masuk ke akademi sering menjadi bahan cemoohan rekan-rekannya di akademi. Meskipun kemampuan tempur dan talentanya sangat tinggi. Dari sekian banyak orang yang mencemooh Teito karena masa lalunya sebagai slave, hanya Mikage yang bersikap baik padanya. Mikage pula lah yang menjadi partner Teito dalam ujian kemiliteran dan satu-satunya teman yang dimiliki Teito. Meskipun kemampuan tempur Teito tinggi, namun ia terlalu baik. Hal itu dibuktikan kala ia tidak bisa membunuh tahanan yang menjadi bahan ujian para calon militer di kerajaan Barsberg. Empat, Quanzi Gaosho. Quanzi Gaosho menceritakan tentang game MMORPG Glory yang dimainkan oleh lebih dari ribuan player. Yeshu adalah salah satu pemain top, tapi harus dipaksa meninggalkan guildnya dan berhenti jadi gamer pro. Namun karena sudah cinta dengan Glory, dia bikin karakter baru dan mulai menarik perhatian pemain top lainnya. Salah satu anime Cina terbaik berkonsep isekai ini punya visual yang cantik banget, dengan berbagai efek sihir dan cahaya yang menarik perhatian. Tiga, Darwin's Game. Cerita dimulai ketika siswa sekolah menengah biasa Kaname Sudo menerima surat undangan dari aplikasi misterius Darwin's Game. Setelah menggunakan aplikasi itu, ia terlibat dalam pertempuran bahwa para pemain dipaksa untuk saling bertarung menggunakan kekuatan gaib mereka. Tidak tahu apa yang terjadi, Kaname mencoba bertahan melalui pertempuran melawan pemain kuat yang menyerangnya. Kemudian, dia belajar dari pemain wanita bernama Shuka Karino bahwa tidak ada cara untuk keluar dari permainan. Dua, Garo Hono no Kokuin. Anime dengan pertarungan dan musik yang bagus didasarkan pada cerita tokusatsu. Proses eksekusi penyihir wanita bernama Anna yang dianggap telah mengutuk raja diadakan di kerajaan Valiante. Anna kemudian melahirkan di tengah proses pembakaran dirinya. Seorang kesatria berbaju zirah aneh yang dijuluki kesatria iblis kemudian membawa pergi anak dari Anna dan keberadaan mereka tidak diketahui. Kerajaan Valiante pun terus melakukan perburuan terhadap penyihir dan ternyata para penyihir memiliki tugas tersembunyi yaitu menyegel para iblis. Dengan banyak diburu dan dibunuhnya para penyihir, iblis pun bisa berkeliaran dengan bebas. Kemudian, sang kesatria iblis dan sang anak penyihir yang dulu hilang muncul kembali untuk membasmi para iblis. Satu, Kami no To. Salah satu karya webtoon yang diadaptasi menjadi sebuah anime, Yakami no To atau Tower of God. Anime dengan genre action selalu diminati setiap tahunnya. Anime ini ceritanya akan mirip dengan anime Danmachi karena terdapat sebuah labirin yang berisi monster. Anime ini berpusat pada seorang bocah laki-laki bernama 25th Bam yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam menara yang luas dan misterius. Ia ditemani Rahel untuk menyusuri menara tersebut. Terjadi berbagai keanehan dalam menara dan terdapat berbagai rintangan yang harus dihadapi oleh keduanya. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama tampak seperti pecundang tapi kuat seperti dewa versi Kairunime.
Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.